Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devita Fitriani dari Teknik Informatika dengan NIM D112511152. Oh my god! Wow! Aku mau bikin program kalkulator untuk menghitung dua buah bilangan dan juga konvers nilai ke huruf. Oke teman-teman, yang pertama aku mau buat fungsi kalkulator untuk menghitung dua buah bilangan. Kita akan mengetik include yes. Nah, include yes stream. Tuh. Nah, include yes stream tuh untuk digunakan agar program dapat melakukan sign in dan sign out. Nah, selanjutnya kita akan bikin using name space. Jangan lupa std. Jangan lupa titik koma. Kalau nggak ada titik koma, karena di kita di dep C++, kita karena nanti kalau misalnya nggak ada titik koma nanti error gitu. Nah, ini tuh yang using namespace itu digunakan supaya kita tidak perlu menulis std lagi pada nanti yang sign in dan sign out-nya. Jadi biar langsung aja gitu. Terus udah gitu, kita akan membuat fungsi kita akan membuat fungsi tambah. Nah, di sini fungsi tambah. Nah, kita akan mengetik di sini float tambah buka kurung float a, float b. Gitu. Gitu, teman-teman. Di sini buka kurung lagi, enter. Salah, bukan buka kurung, teman-teman. Kurawal, tahu nggak sih kurawal yang mana? Kurawal itu yang ini, gitu. Enter. Udah itu, kita membuat return a plus b. Jangan lupa titik koma kayak tadi, bisi nanti error gitu. Nah, nanti kan kita tuh mau ini ya, mau buat kalkulator, nanti ada tambah kurang kali bagi. Nah, biar cepat teman-teman, kayak gini. Kita ini copy aja gitu. Ini enter, paste. Nanti kita di sininya langsung aja pengurangan. Karena di sini ini penjumlahan aja. Jumlahan. Oke. Nah, tapi kita jangan lupa di sininya ganti juga jadi kurang. Gitu. Yang ininya juga nanti ganti jadi nah itu tuh digunakan float tuh karena parameter yang diterima tuh A dan B bertipe float, maka bertipe float gitu. Nah, untuk hasil penjumlahan dikembalikan menggunakan return yang ini gitu. Nah, udah kayak gitu teman-teman. Kita lagi buat yang perkalian. Kita kopas lagi aja di sininya biar cepat kan. Isinya perkalian. Jadi tuh kalau misalkan ini tuh cuma ngulang-ulang aja teman-teman. Asal kaliannya detail gitu. Di sini kali. Di sininya jangan lupa pakai bintang. Selanjutnya ada juga pembagian. Di sini. Fungsi pembagian. Fungsi ini ya dari tadi aku nulisnya. Aduh, maaf ya teman-teman, rada typo. ya sedikit typo ya. Pembagian. Maaf banget typo. Ya maaf ya matanya rada rabun lah sedikit. Fungsi pembagian. Di sini tuh kita nulis float sama aja. Float bagi dalam kurung float a, float b. Itu. Jangan banget kurawal juga. Salah teman-teman. Ini. Astagfirullah. Allahumma. Nah, di sini. Nah, gitu. Nah, di sininya tuh kita tulis if dalam kurung b sama dengan 0. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk melakukan pembagian. Sebelumnya, sebelum dibagi, program memeriksa apakah nilai B sama dengan 0. Jika B bernilai 0, program akan menampilkan pesan error. Karena pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan gitu, teman-teman. Jika tidak, program akan menghitung A atau B gitu. Selanjutnya, di sini akan mengetik lagi, teman-teman. Ini ya. Di sini kita ngetik lagi code error. Modulus.
dengan 0. Tidak diperbolehkan. Gitu. Terus kita tulis juga di sininya. Jangan lupa ini. NDL. Jangan lupa apa teman-teman? Titik koma. Nanti kalau nggak pakai titik koma error. Tuh. Selanjutnya di sini ada return. Nah, return 0 titik koma. Udah kayak gitu. Kita juga akan mengetik return A return A persen B titik koma. Nah, fungsi mod yang itu tuh digunain untuk mencari sisa hasil pembagian. Terus operator yang ada ininya nih, aduh ini apa, persen. Nah, hanya dapat digunakan pada tipe data int gitu. Udah kayak gitu tuh program juga memeriksa apakah pembagian bernilai 0. Jika 0, tidak akan muncul, nanti akan muncul pesan error gitu. Terus selanjutnya di sini ada it main. Selanjutnya ya teman-teman. It main. Nggak kurung. Nah, fungsi it main itu merupakan awal program berjalan gitu. Awal program berjalan. Setelah itu tuh kita akan menulis di sini. Aduh, jangan lupa ini, scroll. Nah, kita buka sini. Nanti di sini kita akan menulis float A dan B, in X dan Y gitu, teman-teman. Float A, B. Jangan lupa apa? Titik koma. Terus udah itu ada in X dan Y, titik koma. Nah, setelah itu kita juga akan membuat, setelah itu tuh karena variabel A dan B digunakan, nah yang A dan B ini digunain untuk operasi penjumlahan. Untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, karena bisa menerima bilangan desimal gitu. Terus yang variabel XY, nah itu tuh digunakan untuk operasi modulus. Modulus karena operatornya persen, hanya bekerja pada bilangan bulat gitu. Selanjutnya, di sini kita akan membuat, selanjutnya kita akan buat code dalam kurung code dalam kurung ini sama dengan panjang. Nah, gitu. Karena ini tuh digunain untuk judul, teman-teman. Jadi nanti tuh ada space judulnya, jadi kelihatannya biar rapi gitu. Nah, di sini tuh udah. Terus jangan lupa di sininya juga memakai NDL. Titik koma. Terus selanjutnya kita buat juga code di sini tulisnya kalau nggak gini aja teman-teman biar cepet kita ini masih biar aku biar atas bawah gitu kayak gini, program kalkulator tuh. Jangan lupa apa di sininya. Di sini jangan lupa memakai NDL. Aduh, caps lock lagi. NDL. Titik koma. Nanti kalau nggak titik koma apa teman-teman? Error. Gitu. Selanjutnya kita membuat yang sama seperti di atas ini. Biar cepat, jadi kita copy gitu. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya tuh kita di sini akan membuat ini, code masukkan bilangan pertama. Titik 2. Jangan lupa apa? Ini titik koma. Selanjutnya ini ada sin A titik koma. Dan juga bikin lagi di sini bilangan kedua yang B. Kita copy aja biar cepat, teman-teman. Ini ganti aja gitu. Kedua. Ininya juga ganti jadi B. Nah, program ini tuh meminta pengguna memasukkan 2 buah angka, teman-teman. Yang ini tuh 2 buah angka nilainya disimpan pada variabel A dan B gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya udah teman-teman bikin ini, kita selanjutnya akan membuat lagi code ini n hasil penjumlahan titik koma itu di ini jangan lupa apa NDL
NDL. Jangan lupa NDL dan titik koma. Selanjutnya di sini ada tambah buka kurung A B. Dan juga pakai NDL titik koma. Kita buat lognya kayak gininya lagi untuk pengurangan perkalian pembagian. Jadi biar teman-teman cepat tuh, kita sistem copy aja. Karena apa? Karena tuh kita tuh codingan tuh cuma diulang-ulang aja teman-teman. Jadinya biar gampang pengurangan. Di sininya ini juga kurang. Terus lagi teman-teman, di sini perkalian, di sini kali. Nah, satu lagi pembagian. Bagian. Di sininya juga bagi gitu. Nah, ini tuh program tuh memanggil ke setiap fungsi yang sudah dibuat. Nilai A dan B dikirim ke masing-masing fungsi. Hasilnya langsung ditampilkan ke layar gitu, teman-teman. Nah, kalau udah buat itu, langsung kita bikin lagi ini. Code N 9,9 operasi modulus. Gitu. Jangan lupa kita di sininya NDL titik koma. Nah, terus kita buat lagi code masukkan bilangan pertama. Di sini juga kita pakai NDL titik koma. Nah, yang ke sini ada sin x titik koma. Nah, di sininya juga kita masukin kita copy dulu. Nah, di sini masukin bilangan kedua. Di sini ya ganti sama Y karena tadi kan di atas kita udah nulis X Y ya. Nah, ini tuh setelah operasi dasar selesai, program meminta dua bilangan bulat untuk operasi modulus. Selanjutnya kita akan membuat ini. Code hasil modulus. Titik 2 jangan lupa N. Gitu. Kok N? Udah N lagi? Belum. Mod dulu. Allahumma ya, salah teman-teman. Di sini mod buka kurung X Y. Terus udah gitu baru di sini deh N NDL titik koma gitu. Nah, program memanggil fungsi mod. Nah, itu untuk menghitung sisa hasil pembagian. Yang ini hasilnya kemudian ditampilkan ke layar nanti teh gitu teman-teman. Terus nanti di sini ada yang terakhirnya kita bismillah ya. Kita di sini return 0 titik koma. Kita berdoa teman-teman, semoga kita sekarang akan ngeran. Wow. Tuh. Oh, di sini ada yang salah, lihat nih. B. Wow, ke sini juga nih. Nih. Ini udah ya. Nah, udah coba bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nice. Gitu. Nih, yang tadi nih, yang ini, yang tadi kata aku tuh biar rapi aja. Kita masukkan bilangan pertama, misal 6. Enter. Udah itu bilangan keduanya 10, misalkan. Nah, tuh. Masukkan bilangan pertama lagi 20. Yang keduanya 5. Nah, gini teman-teman. Hasilnya, ini hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sama aja kayak tadi. Ini tuh kita tuh sekarang mau bikin yang penjelasan program yang konvers nilai ke angka. Ini
program convert nilai ke huruf. Oh, kan angka ya? Ya, punya ke huruf. Yang pertama sama aja kayak tadi. Include EOS. Input string. Yang di sini using names space s titik koma. Sama aja ya, yang include EOS itu untuk agar program dapat menerima input dari pengguna sign in dan sign out nanti. Terus yang using namespace itu digunakan supaya nanti kita tuh tidak perlu menulis std lagi pada nanti di depan sign in dan sign out-nya gitu. Jadi biar langsung aja teman-teman. Nah, di sini sekarang kita akan menulis char. Char. Kenapa sih char gitu? Char nilai, masuk nilai huruf. Huruf dalam kurung in nilai. Gitu. Nah, fungsi ini tuh digunain untuk mengubah nilai angka menjadi nilai huruf, teman-teman. Tipe data yang digunakan itu ada char. Kenapa char? Hasilnya berupa satu karakter, yaitu A, B, C, D, atau E gitu. Nah, fungsi menerima satu parameter itu yaitu nilai yang bertipe int gitu, teman-teman. Selanjutnya kita di sini akan membuat ini. If dalam kurung nilai. Aduh, berarti sama dengan 85. 85 sama dengan dan 100. Di sini return A. Return A. Kok jadi gini? Ini return A. Return A. Return A di sini titik koma. Udah kayak gitu, nanti kita ada nulis else. Ya, kita nulis else. Else if dalam kurung nilai 70. Sama dengan tinggalin 70. Enter. Ya. Enter. Return B. Jangan lupa apa? Titik koma. Enter. Nah, ini tuh bisa teman-teman, karena kita terus else. Nah, kita copy. Paste, asalkan di sininya nanti ganti. Jadi 55. Terus ininya juga ganti. Jadi apa? Jadi C. Gitu. Lagi lah terus teman-teman. Nah, di sini lagi. Di sininya ganti lagi. Jadi 40. 40 apa? D. Gitu kan. Nah, udah gitu. Else, di sini kita tulis else. Enter. Return E. Titik koma. Gitu teman-teman. Selanjutnya ini tuh menggunakan percabangan if else. Nah, ini tuh untuk menentukan nilai huruf berdasarkan nilai angka. Jadi, jika nilai 80 sampai 100 itu nanti kita dapat nilai yang A. Terus yang 70 sampai 84 itu nanti nilainya B, 55 sampai 69 itu hasilnya C. Terus 40 kalau sampai 54 itu C. Nah, jika misalkan nanti 40 ke bawah, maka otomatis nilainya akan E gitu, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita akan buat yang in main. Kurung. Tuh. Nah, ini tuh fungsi mainnya adalah fungsi utama yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi nanti gitu. Terus di sini tulis lagi in nilai. Jangan lupa titik koma, karena kalau misalkan ada titik koma nanti akan apa? Error. Gitu. Nah, kenapa yang ini tuh it nilai? Karena variabel nilai bertipe it digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh penggunanya gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya tuh kita akan menampilkan judul program, judulnya. Kita akan membuat code di sini. Code di sini langsung sama dengan. Terus di sini program konversi nilai sama gitu. Jangan lupa di sininya pakai ndl titik koma. Aduh, ndl-nya tuh kecil. ndl titik koma. Nah, baris ini tuh untuk menampilkan judul program agar tampilannya tuh lebih rapi. Kenapa? Ya gitu, biar agak rapi aja nanti dilihatnya. Selanjutnya ada input nilai, teman-teman. Nah, di sini tuh kita akan memasukkan ini. code masukkan nilai dalam kurung 0 sampai 100 tutup kurung titik 2. Jangan lupa nanti pakai ini gitu titik koma, karena ya kayak tadi aku bilang ya bawel banget ya biar gak error. Terus di sini sin nilai titik koma. Nah, program meminta pengguna memasukkan nilai. Jadi nanti tuh program itu meminta si penggunanya tuh memasukkan nilai 0 sampai 100. Nah, nilai tersebut tuh kemudian disimpan ke dalam variabel nilai gitu, teman-teman. Nah, di sini ada validasi nilai. Selanjutnya kita akan membuat validasi nilai. Di sini akan menulis if dalam kurung nilai 0 nilai astagfirullah 100 gitu. Nah, gitu. Terus di sini ada code nilai tidak valid ndl titik koma.
Nah, ini tuh program memeriksa apakah ini yang dimasukkan berada di luar rentang 0, 1 sampai 100. Operator yang ini teman-teman. Nah, yang ini tuh berarti atau 0 atau nilai 100. Nilai sayang, nilai. Ya, maaf ya. Nilai gitu. Nah, jika nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100, program menampilkan pesan nilai tidak valid gitu. Itu kan. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang terakhir. Terakhir di sini membuat else. Di sini aja. Else code nilai huruf titik 2. Jangan lupa di sininya nilai huruf kurung nilai yang di L titik koma. Kenapa di sininya kayak gini? Karena yang tadi di atasnya yang ini it nilai. Tadi kan it nilai, ini nilai. Aduh, gimana sih? Ini salah teman-teman. Maaf. Di L titik koma. Nah, udah itu. Udah kan, teman-teman? Terus selanjutnya kita akan tulis di sini return 0 titik koma. Saatnya run bismillahirrahmanirrahim. Enter. Bismillah. Wow. Ya, di sini maaf ya ada kesalahan teknis. Ya wajar ya, teman-teman. Ya, di sini adalah it nilai. Itu. Di sini juga ganti. Di sini kita ganti. Dah, cobain lagi yuk. Aduh, masih error, teman-teman. Oh my god! Wow! Oke, selanjutnya teman-teman, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ngeran. Kok nggak bisa ya? Kok tidak bisa? Bismillah. Nah, kita ngeran nih, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan nilai dulu, misalkan 80 banyak. Enter. Nilainya B, kalau 80. Kenapa nilai B? Karena kalau misalkan mau mendapatkan nilai A tuh kita nilainya minimal 85, baru kita dapat nilai A. Kalau misalkan di bawah 85 ke bawah, kita akan mendapatkan nilai B, ya, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman segitu aja dari aku. Maaf ya kalau salah-salah. Maklum ya teman-teman, aku tuh baru belajar gitu. Mungkin cukup sekian dari aku. Bye bye, assalamualaikum.